Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Shadaqallahul azim. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih melanjutkan part ketiga. Temanya masih sama, surga yang dirindukan, yakni surga Firdaus. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada part kedua yang lalu, Ustadz sudah menerangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sungai-sungai yang berada di surga Firdaus berdasarkan hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada part ketiga kali ini Ustadz ingin mengkaji khusus sebagai penguat dari part kedua yang kemarin berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil pertama yakni terdapat di dalam Quran surat Al-Waqi'ah surat ke-56 ayat 27 sampai 40 ya. Bagi jemaah sekalian yang sedang membuka Al-Quran atau yang sedang mempelajari Al-Quran, silahkan dibuka Al-Qurannya ya, surat Al-Waqi'ah surat ke-56 ayat 27 sampai 40. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mangdud wa zillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Al-ayah. Artinya, dan segolongan yang kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.
berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan secara langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surat Al-Waqi'ah ini, surat ke-56 ayat 27 sampai 40 memberi kita 3 pelajaran. Adapun pelajaran yang pertama yakni bahwasanya di surga Firdaus itu ada pepohonan-pepohonan. Di antaranya ada pohon bidara. Nah, ini kemarin sudah sempat Ustadz singgung di part kedua. Jadi di surga Firdaus itu ada pohon bidara yang tidak berduri. Kalau jamaah sekalian punya daun bidara di rumah masing-masing, pasti ada durinya karena bidara di dunia. Tapi nanti di akhirat, kelak, pohon bidara yang ada di surga-surganya Allah itu tidak ada satupun yang berduri, yang ada durinya. Lalu di surganya Allah Firdaus juga ada pohon pisang. Masya Allah. Ternyata jamaah sekalian, pohon pisang itu adalah pohon atau tanaman yang ada di surganya Allah Subhanahu. Makanya jamaah sekalian, bagi orang-orang yang mau mengkonsumsi pisang, itu insya Allah akan senantiasa sehat badannya, ya, selama dia bisa menjaga kesehatan. Karena pohon pisang adalah salah satu tanaman dari pepohonan yang ada di surga Firdaus. Lalu yang kedua, pelajaran yang kedua. Tadi pelajaran yang pertama, di surga Firdaus ada pohon bidara, namun pohon bidaranya tidak berduri. Pelajaran yang kedua, pelajaran yang setelahnya, yang masih pelajaran pertama ya, di dalamnya juga ada pohon pisang. Ya, buahnya itu tersusun rapi banget. Kita tinggal ngambil, bisa kita ambil pakai tangan. Jadi jamaah sekalian kan kalau pohon pisang zaman sekarang itu kan tinggi-tinggi jamaah sekalian ya kan. Nah, ini di surganya Allah itu pohon pisang pendek-pendek tapi buahnya lebat banyak. Jadi kita mudah mengambil atau memetik pohon pisang itu. Lalu pelajaran yang kedua, di surganya Allah sebagaimana di dalam Quran surat Al-Waqi'ah surat ke-56 ayat 27 sampai 40, di surga Firdausnya Allah ada spring bed. Cuma sekalian, ternyata spring bed itu nggak hanya di dunia saja. Di surganya Allah Firdaus juga ada spring bed, yang mana spring bednya itu tebal, empuk, dan nyaman. Jadi kalau kita mau tidur itu sampai mantul-mantul, ya. Kemudian spring bednya tebal, nggak akan bikin encok badan ya. Biasanya kan kalau orang tidur di kursi gitu, bangun-bangun, aduh, encok badan ini. Atau tidur di lantai, aduh, krek, aduh,
mau patah ini. Cuma sekalian kalau ada di surga Firdaus, kita nggak akan ada istilahnya bangun dari spring bed surga Firdaus, encok badan, apalagi pegel-pegelinu. Jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mari kita simak setelah tayangan berikut. Pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia, jadi di surga itu ada spring bed. Spring bednya nggak akan bikin kita encok badan atau pegel-pegelinu, karena spring bednya tebal, empuk, dan nyaman. Ternyata kandungan yang ketiga dari Quran surat Al-Waqiah surat ke-56 ayat 27-40. Di samping ada spring bed yang tebal, empuk, dan nyaman, ternyata kita juga ditemenin banyak bidadari-bidadari cantik atau bidadara-bidadara yang ganteng. Yang mana bidadari dan bidadara itu penuh cinta dan kasih sayang kepada kita. Jadi kalau jemaah sekalian kita rebahan, istilahnya kita rebahan di dipannya Allah, di spring bednya Allah di surga Firdaus, kita nggak akan suntuk jemaah sekalian, nggak akan aduh mager saya, nggak akan. Atau misalnya aduh bosen saya tidur, atau misalnya aduh pegel-pegel nih, encok ini, aduh asam urat ini, nggak akan jemaah sekalian, karena kita sudah tinggal berbaring di spring bed yang empuk dan nyaman, ditemanin bidadari yang cantik-cantik jelita, Masya Allah. Yang mana bidadari yang menemani kita itu memberikan kita sepenuhnya cinta dan kasih sayang, jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Serta yang lebih wah lagi jemaah sekalian, kita ini ditemani oleh bidadari-bidadari yang seumuran dengan kita. Karena di surganya Allah itu tidak ada orang tua jemaah sekalian. Nggak ada. Semuanya usianya muda. Mau kakek nenek kita, mau paman bibi kita, mau orang tua kita, mau mertua kita, mau istri kita, mau anak-anak kita, semuanya umurnya sama. Semuanya muda, nggak ada orang yang tua. Begitu pula bidadari-bidadari yang menemani kita, semuanya itu umurnya muda-muda. Yo jamaah sekalian coba ya. Di dipan Firdaus, surga Firdaus, ditemani bidadari cantik jelita, masih muda lagi, perawan lagi, Masya Allah. Tentunya ya, siapa sih manusia yang tidak mau akan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya kita nggak usah munafik jamaah sekalian ya. Semuanya, setiap manusia pasti memiliki dorongan ke arah situ. Karena Allah ciptakan kita semuanya dengan hawa nafsu. Yang pasti jamaah sekalian, hawa nafsu ketika kita di surganya Allah, semuanya itu bukan hawa nafsu yang buruk, tapi hawa nafsu yang mutmainnah, yang menenangkan. Lalu setelah kita mempelajari surat Al-Waqiah, kita juga perlu mempelajari Quran surat Muhammad jamaah sekalian. Jadi jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah yang memiliki Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat 15, yuk mari kita belajar bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum mimma in ghairi
mohon maaf, fiha anharum mimma in ghairi asin wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamarin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalim musaffa walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratin min rabbihim kaman huwa khalidun finnari wa suku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Artinya, perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamr yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, ayat Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat 15 ini merupakan ayat penguat hadis pada part kedua yang lalu. Ustadz kan pada part kedua yang lalu menyampaikan hadis, ya, ada hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dan ada hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Yang mana hadis-hadis itu menerangkan kepada kita tentang sungai-sungai yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat 15 juga ternyata menerangkan kita akan kondisi surganya Allah Firdaus, yang mana di dalam surga Firdaus itu ternyata memang ada 4 macam sungai atau telaga. Sungai yang pertama namanya sungai airnya tidak payau. Jadi sungai airnya itu tidak asin rasanya. Apa itu? Dulu waktu part kedua Ustaz sampaikan, air itu disebut, sungai itu disebut dengan Sungai Al-Kautsar, Telaga Al-Kautsar. Lalu yang kedua, ada sungai-sungai air susu. Nah, ini sudah dulu Ustaz sampaikan. Jadi sungai air susu ini tidak berubah rasanya, ya jamaah sekalian. Jadi sungai air susu yang ada di surga Firdaus itu tidak berubah rasanya. Jadi rasanya tetap manis seperti susu, bahkan lebih manis dari susunya dunia, ya. Kemudian ada sungai-sungai khamr, ya. Sungai-sungai khamr ini ada di dalam Quran surat Muhammad, Quran surat ke-47 ayat 15, yang mana sungai khamr ini tidak memabukkan, ya. Namun sungai khamr ini lezat rasanya bagi peminumnya. Jadi kalau kita minum air sungai khamr, ketika kita minum kita nggak mabuk, nggak geleng-geleng, nggak jamaah sekalian, ya. Ketika kita minum air sungai khamr yang ada di surga Firdaus, ketika kita minum rasanya Masya Allah, kita kayak hidup kekal abadi, kayak nggak punya masalah, kayak
Kita itu enjoy menjalani hidup di surganya Allah. Tidak ada tekanan apapun. Bahkan rasanya sangat lezat kalau di dalam Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat 15. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, sebelum kita melanjutkan kajian ini, mari kita simak tayangan berikut. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Lalu lanjutannya, di surganya Allah Firdaus juga ada sungai, ya. Sungai itu adalah sungai madu, ya. Yang mana jamaah sekalian, kalau kita meminum sungai madu ini, kita seruput, Masya Allah, manisnya, lezatnya itu lebih manis dari madu yang ada di dunia, jamaah sekalian. Jadi, jamaah sekalian, di samping di surga banyak buah-buahan, banyak hidangan, maka di surganya Allah banyak sekali sungai-sungai yang menyehatkan badan kita. Makanya tidak ada, jamaah sekalian, penghuni surga itu kok sakit. Nggak ada, jamaah sekalian. Penghuni surga kok encokan itu, jamaah sekalian, nggak ada. Penghuni surga kok asam urat, itu jamaah sekalian, nggak ada. Di surga semuanya orang-orang itu, penghuni surga itu semuanya orangnya sehat-sehat. Ya, enggak juga gemuk kayak Ustadz ya. Mungkin gemuknya standar ya. Enggak obesitas seperti itu. Jadi semuanya enggak ada orang penghuni surga itu kurus. Enggak ada yang gemuk sampai obesitas, enggak ada. Semuanya badan-badannya ya bisa kita katakan jamaah sekalian ya, mungkin sterek, kemudian slim lah ya, langsing jamaah sekalian. Kenapa? Karena yang dia minum adalah air susu, air madu, ya, air homer, ya jamaah sekalian. Yang mana semuanya itu adalah menyehatkan kita. Begitu pula kalau kita minum air telaga Al-Kautsar yang rasanya lebih manis dari madu, ya sebagaimana part kedua yang lalu Ustadz sampaikan, maka itu akan membuat kita sehat. Begitu pula kalau kita makan buah-buahan yang kita makan ternyata ada buah pisang, ya jemaah sekalian, ada buah apel, anggur, melon dan sebagainya, yang mana kalau kita petik stek langsung muncul lagi buahnya, buah yang baru menggantikan buah yang lama. Masya Allah, tentunya kita dalam kondisi sehat terus, nggak ada yang sakit. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, dengan adanya kondisi surga-surganya Allah yang begitu luar biasa seperti ini, kita tentunya sangat berharap kalau kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tentunya memiliki cita-cita yang kuat untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita semestinya benar-benar menjadi orang Islam yang mendambakan dan merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kandungan lainnya di dalam Quran surat Muhammad, ternyata jamaah sekalian, di sana itu ternyata banyak sekali bidadari-bidadari yang cantik jelita, ya, yang mana bidadarinya itu telah menyambut kita, baik di depan pintu, baik di ruang tamu, maupun di
tempat tidur kita atau ranjang kita, jamaah yang dirahmati dan berkahi oleh Allah. Masya Allah. Jadi semua kenikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah yang dirahmati dan berkahi Allah, itu tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan yang ada di dunia. Makanya untuk itu cuma sekalian, istilahnya, yuk kita sekarang bersusah payah terlebih dahulu di dunia, dan kita akan bersenang-senang kemudian di surga Firdaus atau di surganya Allah. Jadi jangan muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah, itu jelas embel-embel mbahmu itu, jamaah sekalian ya. Enak banget, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga, ya surganya Dajjal, surganya mbahnya, jamaah sekalian itu ya. Makanya jamaah sekalian, nggak ada istilah seperti itu. Yang ada bersusah payah di dunia dengan niat karena Allah untuk mendapatkan balasan surga, dan lalu bersenang-senang di akhirat dengan menikmati kenikmatan yang ada di akhirat, di surganya Allah, dan kekal selamanya. Itu jamaah sekalian yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Jadi kita nggak usah kita terlalu terlena dengan apa yang ada di dunia. Itu semuanya belum ada apa-apanya, jamaah sekalian. Wanita-wanita yang ada di dunia, secantik-cantiknya wanita dunia, itu nggak ada apa-apanya dengan secantik-cantiknya bidadari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semelimpah-limpahnya harta di dunia, itu nggak ada satupun atau nggak ada sepersen pun dari hartanya Allah yang ada di surganya Allah. Bahkan jamaah sekalian, kita akan dibuatkan tempat tinggal yang terbuat dari emas, permata, permadani, jamaah sekalian. Itu rumah kita aja dari emas. Makanya kita sekarang di dunia, jamaah sekalian, kita hendaknya memperbanyak bekal menuju akhirat. Jangan memperbanyak bekal mengumpulkan harta yang tidak ada manfaatnya. Kalau kita mengumpulkan harta, kemudian harta kita infakkan, kita sedekahkan, kita berbagi kasih sayang, berbagi kebaikan kepada saudara kita sesama muslim atau kepada saudara kita yang non muslim, itu nggak masalah. Karena itu mengumpulkan harta yang tidak at-takasur, ya, yang tidak melupakan orang lain, yang tidak melupakan infak dan sedekah. Tapi kalau mengumpulkan harta lalu memperkaya diri sendiri dan keluarga, ya, bagaimana kita akan bisa menikmati surganya Allah kalau kita niatnya seperti itu. Itu jemaah sekalian, yuk kita fastabikul khairat, fastabikul khairat, fastabikul khairat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita fastabikul khairat, yuk kita fastabikul khairat untuk memasuki surganya Allah Subhanahu. Jadi nggak ada salahnya jamaah sekalian kita punya cita-cita pengen masuk surga, nggak ada salah. Yang salah itu saya punya cita-cita pengen masuk neraka, Yos. Pengen cita-cita masuk neraka, apalagi bikin video AI. Video AI-nya kok seneng masuk neraka lah. Udah ketinggalan zaman, jamaah sekalian ya. Hari gini buat video AI masuk neraka. Ya mendingan buat video AI masuk surga. Itu lebih bermanfaat, lebih membekas kepada kita. Jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mari kita lanjutkan pengajian setelah tayangan berikut. Pemirsa Telkomsel yang dirahmati
dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita mau membuka dan mempelajari Quran surat An-Naba, surat ke-78 ayat 31 sampai 39. Jemaah sekalian yang memiliki Al-Quran, silakan dibuka Quran surat An-Naba, surat ke-78 ayat 31 sampai 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna lil muttaqina mafazan hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu hitaba Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Jamaah sekalian, di dalam Quran surat An-Naba surat ke-78 ayat 31 sampai 39 ini bahwasanya digambarkan di surganya Allah Firdaus itu ada kebun-kebun dan buah anggur. Kebun-kebun itu nama lainnya taman-taman, ya. Taman-taman Allah yang indah. Taman-taman itu di situ ada sungai, ada pepohonan, ada rumah-rumah yang indah terbuat dari emas, dari permadani, dari permata. Kemudian ada hidangan, banyak hidangan di situ. Bahkan kita tinggal bukan ditemui jamaah sekalian. Bahkan kita tinggal ditemani para bidadari-bidadari yang cantik jelita. Para bidadari-bidadari yang perawan. Tidak ada bidadari-bidadarinya Allah yang ada di surga itu bidadari yang, mohon maaf, tua. Bidadari yang janda, nggak ada. Semua bidadari-bidadara yang ada di surganya Allah, khususnya surga Firdaus, itu semuanya bidadari-bidadara yang cantik jelita, yang ganteng sekali, yang usianya sebaya dengan kita, kemudian masih perawan dan tidak janda. Masya Allah. Lalu kemudian, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Nah ini tadi udah saya terangkan ya. Usianya sebaya. Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Jadi ternyata ya di surga Firdaus itu banyak gelas-gelas yang tersedia di hidangan ya. Di meja hidangan. Itu ada makanan, ada minuman yang lezat dan nikmat. Masya Allah. Kemudian bahkan ada kebun anggur jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ya di surga itu ada kebun anggur ya. Di dalam Quran surat An-Naba surat ke-78 ayat 31 sampai 39. Kemudian di surga itu tidak ada perkataan dusta dan sia-sia. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, di surganya Allah khususnya Firdaus ataupun surga-surga yang lain itu nggak ada istilahnya jamaah sekalian. Itu di situ ada orang berkata dusta. Di situ ada orang berkata sia-sia, nggak ada. Semua yang ada di surga itu semuanya adalah perkataan yang suci. Perilaku yang benar. Tidak ada perkataan yang kotor, tidak ada perilaku senonoh, tidak ada. Semuanya suci, perilakunya suci.
Kemudian kandungan di dalam Quran surat An-Naba, maka kita bisa berjumpa dengan Allah secara langsung, namun tidak ada yang dapat berbicara dengan Tuhannya Allah melainkan orang-orang yang telah diizinkannya. Jadi jamaah sekalian, kalau nanti kita bisa masuk surga Firdaus, kita nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ustadz itu pengen banget ketemu sama Allah, Tuhannya Ustadz. Jamaah semua tentu pengen ketemu sama Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa, jamaah sekalian, seandainya kita bisa ngonten di surga, itu kita bisa live, misalnya live YouTube. Ini saya lagi ketemu nih sama Allah gitu. Bisa jamaah sekalian, bisa. Bisa bikin konten seperti itu, bisa. Tapi kita tidak bisa berbicara dengan Allah secara langsung, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Ya, ini ada di dalam Quran surat An-Naba, surat ke-78 ayat 37 sampai 38. Jadi kita bisa melihat Allah secara langsung, tapi kita nggak bisa berbicara dengan Allah secara langsung, kecuali kalau kita diizinkan oleh Allah. Makanya kalau kita diizinkan oleh Allah untuk berbicara kepada Allah, kita bisa ngobrol dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kayaknya kelas kita jamaah sekalian, kita itu kelas ecek-ecek kayaknya. Jadi kita akan mungkin mustahil untuk berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kecuali kalau sekelas Nabi dan Rasul, sekelas sahabat, tabi'in, orang-orang soleh, ya, orang-orang ulama-ulama salaf yang memang hidupnya dihabiskan untuk kepentingan agama Islam, itu pasti bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin bisa membuat konten live YouTube, live TikTok, ya, live Facebook, bisa. Tapi jamaah sekalian, kalau kelas kita, jamaah sekalian, aduh, kayak kelasnya Ustadz Jati, aduh, kelas ecek-ecek, paling-paling hanya bisa ngelihat Allah. Papasan sama Allah bisa ngelihat, tapi mau ngomong dikunci sama Allah, nggak bisa ngomong. Hei Jati, kamu nggak saya izinkan ngobrol sama saya. Itu kelasnya Ustadz masih ecek-ecek jamaah sekalian, ya. Mau kalau kelasnya Nabi Muhammad SAW, para Nabi dan Rasul, sahabat, tabi'in, ya, Imam Bukhari, wah, pasti bisa ngobrol jamaah sekalian, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, sungguh-sungguh luar biasa kenikmatan yang ada di surga Firdaus maupun kenikmatan-kenikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai kita aja bisa berjumpa dengan Allah secara langsung, ya. Sampai kita juga bisa melihat Allah secara langsung, ya. Bahkan mungkin kita bisa membuat konten secara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita diizinkan Allah untuk berbicara dengannya, kita bisa live, ya, face to face dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya masih ada satu ayat lagi, ya. Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 46 sampai 61. Ya. Jadi di dalam Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 46 sampai 61 ini sebagai closing statement, ya, jamaah sekalian, bahwasannya terdapat pelajaran yang berharga atau kandungan ayat. Yang pertama, bahwasannya di surga Firdaus itu ada 4 taman surga, ya. Jadi jamaah sekalian, kalau membaca Quran surah Ar-Rahman dari awal sampai akhir, jamaah sekalian, insya Allah akan mendapati kalau di surganya Allah Firdaus maupun surga-surga yang lainnya itu ada 4 taman surga. Pertama, taman pertama namanya Taman Al-Kausar atau Telaga Al-Kausar. Taman yang kedua yakni Taman Air Susu, ya.
atau telaga susu. Yang ketiga, taman khomer atau telaga khomer. Kemudian yang keempat, taman madu atau telaga madu. Jadi meskipun di situ ada telaga susu, tapi namanya telaga kan nggak mungkin jamaah sekalian nggak ada pepohonannya, nggak mungkin nggak ada buah-buahannya, nggak mungkin nggak ada bangunan-bangunannya. Makanya setiap telaga itu ya atau setiap sungai itu di sekelilingnya ada pepohonan-pepohonan, di sekelilingnya ada buah-buahan, di sekelilingnya banyak rumah-rumah para penghuni surga, dan di sekelilingnya banyak bidadari-bidadara para penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, apa yang keluar dari ucapannya Ustadz Jati dari part pertama, part kedua sampai part ketiga ini bukan omong kosong jamaah sekalian. Ini semuanya terdapat di dalam Al-Quranul Karim, juga terdapat di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Semuanya adalah fakta, namun memang belum ya kita uji secara langsung. Karena tentunya kalau kita mau menguji secara langsung, tentunya kita harus meninggal dulu. Kita harus layak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu. Tapi tentunya semuanya adalah fakta yang pasti akan terjadi, dan pasti terjadi nanti di saatnya kalau kita sudah pada waktunya. Semua yang Ustaz sampaikan terkait air ataupun terkait sungai, terkait telaga, terkait samudra, itu semuanya benar. Untuk itu jamaah sekalian, yuk boleh kita bercita-cita ingin masuk surga Firdaus. Bahkan dalam pertemuan yang kedua, Ustadz sudah pernah menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya kalau kita berdoa itu jangan nanggung-nanggung. Kalau pengen masuk surga, ya Allah, minta, kami memohon kepadamu ya Allah, masukkanlah kami surga Firdaus. Jadi minta kepada Allah, kata Nabi Muhammad SAW, jangan nanggung-nanggung. Ya, minta itu langsung masuk surga Firdaus. Biar kalau meleset, ya nggak jauh dari surga Firdaus. Misalnya surga Aden, ya surga An-Naim. Jadi jangan minta surga yang paling bawah ya, jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Untuk itu jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kita perlu mengetahui akan kenikmatan-kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kita nggak istilahnya sesat pikir. Jangan kita ngada-ngada ini nggak ada di surganya Allah, kita mengada-ngada. Jangan kita kemudian asbun, asal bunyi. Ya, makanya Ustadz ingin meluruskan ya pemahaman-pemahaman yang beredar selama ini terkait dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benar ada bidadari? Ternyata benar. Banyak sekali ayat-ayat maupun hadis yang menerangkan akan bidadari maupun bidadaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya itu adalah fakta yang benar yang harus kita yakini dan boleh kita cita-citakan, bahkan harus kita rindukan. Karena setiap manusia harus merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.